Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fretuli Handayani dengan NIM 3601421037 dari Prodi Pendidikan IPS. Saya akan membahas tentang materi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang kebijakan fiskal terlebih dahulu. Kebijakan fiskal ialah kebijakan berupa pendapatan dan pengeluaran negara yang dilakukan oleh pemerintah dan diawasi oleh para menterinya sebagai pengoperasionalnya. Tujuan dari kebijakan fiskal yang pertama dapat meningkatkan stabilitas ekonomi, yang kedua dapat meningkatkan stabilitas negara, yang ketiga menciptakan lapangan pekerjaan baru, yang keempat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan instrumen dari kebijakan fiskal yang pertama yaitu pengeluaran negara dapat berupa belanja rutin, belanja pembangunan, subsidi, dan insentif. Sedangkan dari berupa penerimaan negara dapat berupa yang pertama yaitu pajak, dan yang kedua ialah berupa bea cukai, yang ketiga ialah PNBP, dan yang keempat yaitu hutang dan hibah. Untuk yang selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini ialah kebijakan yang mengatur uang dan mengatur tentang peredaran uang yang dilakukan oleh Bank Sentral dan diawasi oleh Bank Indonesia. Sedangkan tujuan dari kebijakan moneter ini yang pertama yaitu meningkatkan stabilitas ekonomi, menjaga keseimbangan neraca pembayaran, yang ketiga ialah menjaga stabilitas negara, dan yang keempat yaitu mendorong lapangan pekerjaan baru. Instrumen dari kebijakan moneter ada yang pertama kebijakan diskonto, berupa kebijakan tentang nilai suku bunga, penetapan nilai suku bunga, dan yang kedua ialah kebijakan operasional pasar terbuka, yaitu berupa menjaga stabilitas nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing. Dan yang ketiga ialah kebijakan cadangan kas minimal, jadi penetapan jumlah kas dalam bank. Untuk yang selanjutnya yaitu berupa kebijakan ekspansif. Kebijakan ekspansif ini dapat kondisi ekonomi mengalami penurunan. Kebijakan ekspansi fiskal yang pertama itu meningkatkan pengeluaran pemerintah. Yang kedua ialah mengurangi penerimaan pemerintah dengan cara kebijakan ekspansi moneter, yaitu dengan mengurangi suku bunga dan mengurangi cadangan kas bank umum. Untuk yang selanjutnya yaitu kebijakan kontraktif. Kebijakan kontraktif ini ialah kebijakan untuk pengetatan karena mengalami kenaikan dengan cara kebijakan kontraktif fiskal, yaitu yang pertama mengurangi belanja negara, yang kedua dapat dengan menaikkan pajak, yang ketiga mengurangi subsidi. Dan kebijakan kontraktif moneter ini dengan cara yang pertama yaitu menaikkan bunga, dan yang kedua dengan menaikkan cadangan kas bank minimum. Sedangkan apa sih perbedaan dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, yaitu terletak pada pelaksanaan dan instrumennya. Pelaksanaannya tadi yaitu berupa yang pertama kebijakan fiskal dari presiden dan dilakukan pengoperasionalnya yaitu berupa menteri, sedangkan kebijakan moneter berupa Bank Sentral dan diawasi oleh Bank Indonesia. Sedangkan instrumennya yaitu tadi dari pengeluaran negara dan penerimaan negara, sedangkan dari kebijakan moneter itu berupa kebijakan diskonto, cadangan kas minimum. Untuk yang selanjutnya yaitu berupa penerapan kebijakan fiskal dan moneter. Jadi apa sih kebijakan penerapan yang dilakukan di Indonesia dengan kebijakan fiskal dan moneter ini? Dan yang pertama yaitu menggunakan kebijakan ekspansi fiskal, yaitu dengan meningkatkan pendapatan negara, yaitu tercatat pada data menurut BPS 22,3% meningkat April sampai dengan Juni 2020, sedangkan Juli sampai dengan September 2020 meningkat sebesar 16,9%. Sedangkan kebijakan ekspansi moneter yaitu mengurangi nilai suku bunga, yaitu pada tahun Desember 2018 nilai bunga 6%, dan ketika Desember 2019 nilai bunga ada 5%, Januari 2020 nilai bunga 5%, dan sedangkan pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2020 nilai bunga ada 4%. Nah, ini dapat pengurangan suku bunga. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam saya berbicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.